Nah, kutu daun dan juga tungau dulur-dulur yang berkembang sangat pesat di musim kemarau ini sudah menyerang di tunas-tunas baru dulur-dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan dulur-dulur. Dan bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas lagi dulur, merawat tanamannya dalam keadaan sehat tanpa ada gangguan apapun. Di kesempatan video kali ini dulur, kembali lagi tidak pernah bosan dulur-dulur kembali ke kebun jeruk varietas Yamadu. Ini adalah usia yang menjelang ke 4 tahun dulur. Seperti yang saya lakukan sebelum-sebelumnya, setiap kali saya akan melakukan penyepraian, saya pasti sehari atau 2 harinya selalu sambang dulur ya. Dan kemarin setelah sambang, beberapa pertunasan yang baru muncul dulur sudah mulai ada gejala serangan dulur, khususnya gejala serangan kutu daun yang sangat banyak dulur ya. Dan juga ada beberapa tungau dulur, tungau di tanaman jeruk, sehingga untuk pertunasannya agak sedikit harus kita lakukan pengendalian dengan beberapa pestisida yang biasanya saya pakai dalam pengendaliannya dulur. Nah, karena sayang dulur, untuk pertunasan yang muda ketika nanti terserang kutu daun dan juga tungau, baik di tunas muda dan juga buah yang masih kecil, akan sangat mengganggu baik di pertumbuhan selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa pertunasan yang terkena dulur ya. Nah, sudah mulai dompol-dompol dulur ya, karena kemarin tetangga kebun juga sempat melakukan penyepraian, jadi harus kita ikuti dulur, karena pasti untuk untuk hamanya ada beberapa hama yang mati dari penyepraian di tetangga, tapi ada hama juga yang pasti akan ke lahan kita dulur-dulur. Nah, oleh karena itu sebagai pencegahan awal kita harus lakukan penyepraian dengan pestisida yang tepat untuk pengendalian baik tungau maupun pengendalian kutu daun dulur-dulur. Karena untuk kutu daun sendiri dia menyerang tunas-tunas baru, dan untuk tungau selain pertunasan dia juga menyerang buah yang masih berukuran kecil dulur. Nah, sehingga ketika nanti buah sudah besar, takutnya kualitas dari penampakan buahnya sedikit berkurang dulur-dulur. Nah, ini adalah pestisida dan dosis penggunaannya dulur-dulur ya. Masih tetap dulur, untuk menjaganya biasanya tungau juga bisa dikendalikan dengan bahan aktif mancozeb dulur, karena ada beberapa mancozeb yang bersifat akarisida bisa membasmi tungau dulur ya. Untuk mancozeb saya berikan 1 kilo per 400 liter air. Nah, untuk akarisida bahan aktif sulfur ini bisa mencegah tungau dulur-dulur. Jadi ini selain untuk embun-embunan, untuk penyakit jamur, bahan aktif sulfur juga bisa sebagai pengendali tungau di jeruk kita dulur ya. Saya berikan setengah kilo dulur per 400 liter air. Untuk nutrisi saya menggunakan magnesium sulfat. Ini karena beberapa kali saya pakai untuk mempercepat proses sirkulasi dari pemupukan dulur-dulur ya. Dan untuk mib cinta masih saya pakai dulur. Nah, untuk ZAT nya saya tambahkan Ambition seperti biasa dulur. Hari ini saya memakai Ambition karena kemarin setelah pemupukan harus kita tambahkan ZAT, zat aktivator tanaman, agar penyerapan nutrisinya jauh lebih maksimal. Dan untuk kutu-kutuan dulur, ini adalah salah satu insektisida andalan saya. Saya memakai bahan aktif asetamiprid dengan merek dagang Muspilan dulur-dulur ya. Kalau belakang-belakangnya pit, dia masih segolongan ataupun sejenis imidacloripid dulur-dulur ya. Jadi ini sangat ampuh.
Dan untuk abamectin dulur, ini masih tetap saya pakai. Saya menggunakan yang 36 EC. Selain bersifat insektisida sebagai trip, untuk yang abamectin merek dagang Triton ini juga bersifat akarisida dulur, jadi mampu mengendalikan tungau juga dulur ya. Jadi sebagai petani kita harus bisa memilah-milah insektisida mana yang mempunyai jangkauan untuk hamanya dulur, jangkauan luas untuk hama, sehingga kita bisa lebih menghemat lagi dulur-dulur ya. Nah, ini adalah beberapa pertunasan yang terkena dulur, daunnya menggulung, dan ada beberapa bahkan yang sampai mulai ini sudah mulai menjadi gejala embun tepung dulur, karena tadi sudah saya pegang agak sedikit lengket-lengket, sudah mengeluarkan lendir. Kalau tidak kita lakukan penyepraian, pengendalian, pasti akan menjadi embun tepung dulur. Karena untuk kutu daun sendiri, selain dia menghisap cairan di tunas-tunas baru, dia juga sebagai faktor embun tepung dulur ya. Nah, sehingga pengendaliannya harus kita lakukan pencegahan dengan biasanya saya menggunakan bahan aktif sulfur sebagai pengendaliannya dulur. Selain untuk fungisida, bahan aktif sulfur juga bersifat akarisida, dia juga sebagai pencegahan terhadap tungau. Dan untuk abamectinnya, selain untuk trip yang 36 EC, konsentrasi 36 EC juga bisa sebagai tungau dulur. Dan untuk kutu-kutuannya saya pakai imidacloripid kalau abamectin tidak mampu lagi dulur-dulur ya. Nah, inilah gejala ataupun serangan dari kutu daun dulur ya. Kutu daun ini menyerang tunas dan daun muda dengan cara menghisap cairan tanaman sehingga helaian daun menggulung. Koloni kutu daun ini berwarna hitam coklat atau hijau kekuningan tergantung spesiesnya. Kutu menghasilkan embun madu yang melipisi permukaan. Dan pestisida pengendaliannya biasanya saya memakai abamectin, dimetoat, sipermetrin, dan juga imidacloripid. Dan dia juga bersifat sebagai vektor dari perda embun tepung dulur-dulur ya. Nah, dan untuk tungau biasanya dulur, dia akan menyerang buah yang masih berukuran kecil dulur-dulur. Tungau karat memangsa terutama pada buah muda mulai ukuran sebesar kacang, dan kerusakan biasanya tampak setelah buah berukuran sebesar kelereng. Lapisan epidermis kulit buah ikut rusak seiring dengan membesarnya buah, maka akan tampak gejala bekas tusukan pada buah. Walaupun hama tungau sudah tidak ada, apabila serangan pala, selain cabang, daun, buah muda, buah yang masak bisa juga terserang dulur. Jadi akan sangat-sangat menurunkan kualitas buah ketika nanti dipanen dulur-dulur ya. Jadi harus kita antisipasi. Untuk pestisida pengendalian biasanya saya memakai karbosulfan, piridaben, dan bahan aktif lelang atau sulfur. Nah, biasanya dulur, untuk saya pribadi dengan penggunaan bahan aktif sulfur dan juga abamectin yang bersifat akarisida itu sudah mampu dulur-dulur ya. Kalau belum mampu, biasanya saya menggunakan merek dagang Samit yang berbahan aktif piridaben dulur. Tapi alhamdulillah dengan penggunaan abamectin yang bersifat akarisida dan juga sulfur itu sudah cukup untuk di tanaman saya, untuk di kebun saya. Dan untuk kutu daun dulur-dulur ya, selain ada beberapa insektisida yang bersifat spektrum luas, saya biasanya menggunakan bahan aktif acetamiprid dulur. Selain untuk pencegahan lalat buah, acetamiprid juga mampu mengendalikan kutu-kutuan dulur. Jadi untuk acetamiprid biasanya jangkauan hamanya cukup luas. Nah, dan saya tambahkan Mipcinta dulur. Nah, untuk Mipcinta sendiri dulur, insektisida berbahan aktif MIPC, dia juga bersifat sistemik dulur-dulur ya, sehingga akan memperkuat insektisida yang saya pakai dulur-dulur. Karena sifat kerjanya dia akan masuk ke jaringan tanaman, sehingga ketika tanaman menghisap ataupun memakan daun,
secara otomatis dia akan mati dulur ya, walaupun dia bersifat agak lama karena harus dicerna daripada hama itu sendiri dulur-dulur ya. Tapi untuk keefektifannya insya Allah bisa terjaga dulur-dulur ya. Nah itu tadi dulur-dulur beberapa insektisida yang biasa saya pakai dalam pengendalian hama kutu daun dan juga tungau. Dan untuk musim kemarau seperti ini dulur, tingkat perkembangbiakan baik dari hama tungau, kutu daun dan juga trip biasanya sangat cepat dulur-dulur ya. Karena pada saat setiap pertunasan biasanya akan diikuti dengan serangan hama dulur. Nah biasanya ada lagi hama yang menyerang di musim kemarau seperti ini, yaitu lalat buah. Tapi untuk video kali ini saya khususkan untuk pemberantasan di kutu daun dan juga tungaunya dulur ya. Nah itu tadi dulur beberapa pestisida yang biasa saya pakai. Dan bagi dulur-dulur yang sering bertanya, mas kok perawatannya pestisidanya banyak sekali? Jadi untuk jenis ataupun tanaman jeruk di daerah masing-masing harganya pasti berbeda dulur-dulur ya. Dan untuk di daerah saya harganya cukup tinggi dibandingkan dengan daerah yang lain, karena itu sudah merupakan kenyataan dulur ya. Jadi untuk perawatannya, untuk dulur-dulurku semua, kita harus mengikuti dulur, pintar-pintar menimbang dulur ya, apakah kita dengan perawatan yang seperti ini masih menghasilkan atau tidaknya. Dan khusus untuk di daerah saya dulur, hampir 95% bisa saya katakan seperti itu. Di sini sudah menjadi perkebunan jeruk dengan dengan kualitas yang cukup baik dulur-dulur ya. Karena untuk di daerah Dau Malang sendiri sekarang sudah terkenal dengan jeruknya dulur ya. Sehingga untuk perawatan, ketika kita tidak melakukan perawatan yang baik, otomatis dulur hama dari tetangga biasanya langsung mengikuti dulur, langsung pindah ke lahan kita. Jadi untuk perawatan memang agak sedikit banyak, tapi dengan harga jual juga cukup lumayan tinggi dulur. Jadi untuk dulur-dulur semua silakan menyesuaikan, karena saya percaya dulur untuk setiap daerah untuk tanamannya pasti berbeda-beda juga dulur. Dan untuk tingkat resistensi hama juga pasti berbeda dulur-dulur ya. Karena di sini untuk tanaman yang sejenis juga cukup banyak, sehingga dalam pengendaliannya kita cukup kesusahan dulur ketika tidak melakukan perolingan baik pestisidanya, baik insektisida maupun fungisidanya dulur-dulur. Nah seperti itu dulur-dulur ya. Karena untuk di daerah saya bisa saya katakan hampir semuanya sekarang sudah menjadi kebun jeruk dulur. Jadi untuk tingkat resistensi hama juga cukup tinggi, karena kita tidak bisa menakar dulur ya. Penggunaan pestisida di petani-petani kita tidak bisa melakukan pemantauan secara langsung. Jadi hal yang terbaik adalah memproteksi kebun kita sendiri ya. Pertama kita memproteksi kebun kita sendiri dengan penggunaan pestisida, dengan perolehan pestisida yang baik, dan juga penggunaan pestisida yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna dulur, agar biaya dari perawatan bisa kita tekan sekecil mungkin, tapi dengan kualitas perawatan yang baik sehingga tanaman kita bisa berproduksi dan juga menghasilkan dulur-dulur. Dan yang paling penting untuk umur dari tanaman bisa jauh lebih panjang dulur ya. Karena untuk di daerah saya beberapa tanaman jeruk bisa berumur cukup panjang dulur, bisa di atas 15 tahun, karena mungkin dari tanah, dari iklim juga berpengaruh dulur-dulur ya. Dan yang paling perawatan. Nah ini adalah keadaan untuk saat ini dulur-dulur ya. Dan alhamdulillah untuk beberapa buah yang sudah mulai menguning atau sudah mulai masak cukup banyak dulur. Tapi untuk di kebun saya ini dengan varietas sio madu, untuk buah yang berukuran keleren alhamdulillah itu nanti yang paling banyak dulur. Nah bisa dilihat dulur-dulur ya, ini adalah buah yang sudah mulai menguning. Dan sekedar informasi dulur,
di daerah saya sini masih mengalami puncak panen raya untuk jenis varietas siam madu telur ya. Jadi untuk harganya memang tidak seperti biasanya, karena untuk produktivitas di beberapa petani juga cukup luar biasa telur, sehingga harga jauh lebih turun daripada biasanya, karena ini adalah bulan-bulan dengan puncak panen raya. Dan yang terpenting telur, pada saat setiap melakukan perawatan usahakan menggunakan pemberian nutrisi baik melalui fall air ataupun penyepraian, itu sangat penting telur ya. Apalagi untuk musim kemarau seperti ini yang biasanya tanaman tersuplai air dengan sangat baik, biasanya untuk musim kemarau tanaman akan sedikit kekurangan air, sehingga untuk penyerapan nutrisi bisa jauh lebih berkurang telur-telur ya. Dan untuk tungau sendiri dan juga kutu daun sendiri telur, kalau kita tidak antisipasi sejak dini, maka untuk pertumbuhan pasti akan terhambat telur-telur ya. Nah demikian telur video singkat perawatan jeruk varietas siam madu. Tetap amanah dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.